Irjan, tolong pimpin baca Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna warzuqni fahma. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang anak bapak. Untuk materi kita pada hari ini yaitu fikih jinayah. Sebelumnya, apakah anak bapak di sini sudah pernah mendengarkan kata-kata jinayah? Pernah. Widya, apa yang terlintas di pikiran anda masalah jinayah? Betul, tentang hukum perbuatan. Hukum jinayah itu menurut bahasa berarti perbuatan yang terlarang. Mursal, silakan ulangi. Perbuatan yang terlarang. Menurut istilah, segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk dilakukan dan itu harus dihindari karena akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta. Paham, Rahim? Bapak ulangi. Menurut istilah, jinayah itu segala tindakan yang dilarang oleh agama atau hukum syariat untuk dilakukan, dan semua tindakan itu harus dihindari karena akan merugikan akal, agama, jiwa, harga diri, dan harta benda kita. Sampai di sini paham, Silvi? Apa coba lagi? Jinayah menurut bahasa. Perbuatan apa? Perbuatan yang dilarang. Baik, yang kedua, klasifikasi jinayah berdasarkan hukum sanksi. Yang pertama, jinayah itu ada kisos. Yang kedua ada hudud. Yang ketiga ada takzir. Yang pertama, Irjan, hudud. Yang kedua, Raihan, kisos. Yang ketiga, takzir. Kisos adalah tindakan kejahatan yang sanksinya setimpal dan didenda. Contohnya yaitu pembunuhan, penghilangan anggota badan, atau pelukaan terhadap diri. Contoh misalnya, si Raihan mengancam Mini untuk melakukan maksiat, dan dia sehingga Mini tidak menuruti perintah si Raihan dan Raihan membunuh. Hukum apa yang terjatuh si Zainuri dari pembagian klasifikasi hukum tadi? Kisos. Yang kedua yaitu hudud. Hudud adalah tindakan kejahatan, hukuman yang ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasul, seperti pencurian, perzinaan, makar, tuduhan berzina. Yang ketiga yaitu takzir, tindakan kejahatan lain yang tidak diancam hukuman kisos dan hudud, dan itu ditetapkan oleh agama, ditetapkan oleh pemerintah. Takzir tadi dia tidak termasuk ke hudud, tidak termasuk ke kisos. Dia ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang bisa memberikan contoh takzir? Bagaimana contoh takzir? Si Rahim bisa memberikan contoh bagaimana itu hukum takzir? Bisa. Nah, contoh yang sederhana, ketika kita di pesantren, hukuman merokok di dalam hudud tidak ada, di dalam kisos tidak ada, maka pimpinan pondok atau kepala yayasannya memberikan hukuman takzir, yaitu mungkin dibotak dan segala macam. Nah, itu disebut dengan takzir di dalam jinayah.
Syarat jinayah. Di sini ada yang tahu syarat jinayah apa? Tidak, Pak. Tidak ada yang tahu. Syarat jinayah itu adalah orang yang balik, bukan anak dan bukan orang yang gila. Maka ketika ada orang gila yang membunuh, berzina, menuduh zina, makar, maka tidak dikenakan hukum jinayah. Karena dia tidak balik dan tidak memiliki akal. Rukun jinayah. Rukun jinayah ada 3. Yang pertama ada unsur formal, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. Yang kedua, adanya unsur material. Yang ketiga, adanya unsur moral. Jikalau ketiga unsur ini tidak ada, maka belum bisa dikatakan jinayah. Yang pertama, Raihan apa? Makanya Raihan perhatikan. Yang pertama yaitu unsur formal. Yang kedua, Irjan. Yang kedua, unsur material. Yang ketiga, Widya. Yang ketiga adanya unsur moral. Mantap, 100. Contoh-contoh dari kisos. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada pembunuhan, pembunuhan, penganiayaan, penghilangan anggota tubuh. Contoh hudud, Mursal. Contoh hudud, hukum zina, menuduh orang berzina, makar. Contoh takzir, Dina. Sesuatu hukuman yang ditetapkan oleh pemimpin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Untuk latihan nanti Bapak share di Google Classroom dan dikumpulkan di deadline yang Bapak kirim nanti. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.